Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aku masuk gak coy? Kekecilan gak ya suaranya aku? Oke, jadi hari ini tuh bentar tak. Aduh. Jadi hari ini itu materinya terkait Linux ya. Ya sistem operasi kan Linux ya. Bentar saya coba buka modul dulu. Biar gede banget notifnya. Gak apa-apa. Nah, mana ya? Tugas yang kemarin udah aman semua ya, sih nggak ada yang error kan ya. Jadi ini terakhir kan modul 12 kan. Hari ini tuh agendanya itu modul 13 sih. Jadi perintah dasar Linux. Kalau modul 12 kemarin tuh kita cuma nginstal doang ya, habis nginstal login terus DSS terus langsung ditinggalin lagi gitu. Jadi modul sebelumnya tuh ya fokusnya tuh ke instalasi cuy, bukan ke cara pakainya gimana. Nah, di modul 13 ini baru kita belajar terkait cara make Linuxnya, gimana cara makainya, perintah-perintah dasarnya gitu. Nah, untuk tujuan praktikumnya itu menguasai perintah dasar Linux. Yang ini nggak tahu deh. Ini sebenarnya udah ada ini ya, ada teorinya, ada sejarahnya juga, tapi ini bingungin. Aku paling Linux command belajar dari sini aja kayaknya, kayak tahun-tahun sebelumnya lah biasa. Nah, ini ada overview 50 top Linux command. Jadi command yang paling umum ya, yang umumnya digunakan, tapi nggak sampai 50 ini sih kita belajar sih, paling ya cuma belasan doang sih paling sih. Nah, buat prakteknya itu, buat 999, buat prakteknya itu ada di Proxmox ini cuy. Set, minggir ngapa nih? Sepuluh 1070. Oke, jadi coba teman-teman login ke sini, ke proxmox.anantafatur.dev. Login di situ. Jadi Linuxnya itu pakai Linux yang ada di sini, nggak di VirtualBox lagi cuy. Nah, kalau udah, ini aku coba logout ya cuy. Enggak ding, aku buka dari sini aja. Pakai laptop ya, jadi jangan pakai HP. Ribet ntar cuy. Wait, aman ya. Oke. Nah, untuk kayak gini, untuk username-nya itu pakainya NIM-nya kamu cuy, yang NIM 23 bla 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 itu loh. NIM yang ada di sini. NIM ya, NIM masing-masing ya. Ini aku contoh login pakai NIM-nya Rasik. Jangan nih pakai NIM-nya Wida aja yang NIM 23. Oke, username-nya NIM-nya kamu, NIM masing-masing, jangan pakai NIM temenmu, jangan pakai NIM yang lain. Passwordnya itu 1 sampai 8 cuy. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 sampai 8 huruf semua. Angka semua, nyambung semua. Nih ya, 1 sampai 8. Dan untuk realmnya itu pilihnya yang Proxmox, jangan yang Linux tapi yang Proxmox. Terus sisanya biarin default aja. Username NIM.
Nah, kalau udah bentar aku pakai name-nya Rasik aja cuy. Kalau udah diklik login aja langsung. Nah, dari sini tuh harusnya udah muncul satu LXC. Satu LXC itu yang ada deskripsinya NIM-nya kamu cuy. Untuk 1034 nya ini beda-beda ya, tuh nomor ID urutan doang sih. Yang penting NIM-nya sesuai kamu pakai yang dipakai buat login. Nah, kalau udah kayak gini langsung diklik aja 2 kali di bagian sininya, klik. Nah, dia bakal kelempar ke sini. Nah, kalau udah kayak gini di sini tuh statusnya masih stop ya, kita perlu nge-startnya dulu. Nge-startnya itu yang ini. Nah, nanti tanda dia udah berhasil start itu ya ada di bawah sini, start, statusnya oke. Terus juga untuk status si LXC nya itu, kontainernya itu udah running, yang awalnya stop sekarang jadi running gitu. Sampai sini aman nggak teman-teman? Aman nggak cuy? Aman. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini kita astagfirullahaladzim. Kok gini jir? Sama nggak cuy? Sama Kak, connection error Kak. Ada yang lagi di kampus gak cuy? Internetnya lagi error nggak wifi teleconnect? Enggak kok. Wah, nggak sehat nih. Ini bagus gitu Kak. Ntar, coba di refresh lagi cuy. Udah nggak error. Oke, kalau masih error coba di refresh aja ya, Control Shift R. Oke, kalau udah aman, kayaknya gara-gara ini deh, gara-gara memorinya habis. Oke, bentar, aku coba matiin beberapa. Ini ada, oke, aku balik ke punya Fatur ya. Kalau udah ini tuh masuk ke terakhir kan di sini kan, kita klik yang konsol ini cuy, klik yang konsol. Nah, masuk ke konsol, terus di sini ada NIM-nya kamu, spasi login. Untuk loginnya itu username-nya. Astagfirullahaladzim. Error lagi ya cuy. Wah, Iya Kak. cuy. Ya ilah, masa mati sih? Wait, aku coba matiin beberapa sebentar. Ini 23 sih NIM-nya siapa ya weh? Ini tuh mulainya dari 1007. Oke. Set, penuh nih RAM-nya nih jir.
Oke, coba di refresh lagi cuy. Kalau udah aman, masuk ke konsol. Tadi kan loginnya itu root, passwordnya sama 1 sampai 8. Kalau ini sama semua ya cuy, loginnya root, passwordnya 1 sampai 8 semua. Oh iya, pas ngisi password emang nggak kelihatan ya. Di SS lagi. Di SS apanya nih cuy? Step-stepnya. Yang pas ngisi password nggak kelihatan, jadi diisi aja, ketik 1 sampai 8 pede aja. Kalau salah ntar bisa ngulang cuy, aman, nggak bakal error, jangan takut salah. Nah, terus oke. Yo ilah, nih kayaknya gimana ya hidup kayak gini. Linux online terminal ada nggak ya yang nggak perlu? Baru kali ini jir. Set. Coba pakai ini aja dah. Capek anjir. Anjoy dia lah. Susah nih cuy. Coba pakai ini aja, bisa nggak teman-teman? Bisa buka nggak? Pakai ini aja nih, terminal.temple.com. Nah, kita pakai ini aja. Ini Proxmox-nya lagi nggak waras ya. Baru kali ini aku. Kayaknya karena diakses 70 orang, 50 orangan. Ngan deh. Kemarin cuma 40. Oke, kita pindah ke sini aja. Intinya itu sama-sama Linux sebenarnya. Kalau yang satunya di Proxmox, yang satunya di internet ya. Ini aku nggak tahu punya siapa. Ini aku zoom in. Nah, di sini kita udah masuk ke terminal Linux cuy. Jadi ya di sini kita cuma belajar terminalnya ya, fokus ke komen dasarnya, ke komennya, bukan ke cara pakai Linuxnya. Kalau pakai Linux kan umumnya ya kita nyalain laptop dulu, masukin username password, terus baru ngotak-ngatik. Lah ini kita langsung loncat ke terminalnya. Nah di sini terminal itu kita untuk komunikasi dengan sistem operasi ya lewatnya si terminal ini. Maksud komunikasi itu ya berarti kayak contoh kalau di Mac ini ya kayak cara membuka PDF ya dibuka aja filenya, diklik 2 kali gitu. Atau cara membuka file teksnya ya diklik aja filenya 2 kali. Atau kalau mau bikin mau bikin folder ya tinggal diklik kanan aja terus create new folder. Mau menghapus ya tinggal diklik kanan aja terus di remove. Nggak ada remove anjir. Oh ini kalau mau rename ya tinggal diklik rename aja gitu. Nah kalau di versi terminalnya, versi servernya, versi Linuxnya itu lewatnya terminal sini cuy, lewatnya teks. Jadi seandainya kita mau ngehapus file ya lewatnya terminal sini, nggak ada klik-klikannya, nggak ada GUI-nya, nggak ada gambarnya. Nah sini ada beberapa yang paling umum. Kayaknya bukan ini deh, dulu aku belajar pakainya. Oh bener. Oke, jadi ini ls dipakai buat nge-list file dan directory yang ada pada directory saat ini. Jadi kalau aku coba kerjain ls, nah di sini muncul nih beberapa directory. Ada directory dokumen, downloads, musik, picture, pp-nya ini nggak ada, nggak apa-apa ya. Jadi ls ini kepanjangannya list cuy. Kalau di list ls ini kepanjangannya list ya cuy. Kalau di Windows ya ketika kita mau lihat isi dari directory kan ya tinggal dibuka aja kan directory-nya kita yang kita ingin lihat isinya kan, kayak gini contohnya. Nah kalau di Linux ini ya bisa ls, atau kalau aku mau mengetahui isi dari directory download, directory ini folder ya cuy, ls spasi download. Nah, di sini nggak ada outputnya apa-apa, itu berarti downloads ini nggak ada isinya, gitu.
belum ada isinya gitu. Oke, lanjut. ls itu berarti buat mengetahui directory saat ini, isi dari directory saat ini. Nah kalau ini dia pas nge-ls tuh ada banyak directory nih, ada bin dev, terus ada file tar.gz, file img, file .alt gitu. Nah lanjut, nomor 2 ini ada pwd, nggak tahu bisa apa enggak. Oke, bisa. Jadi pwd ini fungsinya itu buat nge-print directory saat ini. Aduh, pusing ya anjir. Buat nge-print directory saat ini. Jadi pwd ini kepanjangan dari print working directory ya, fungsinya yang tadi. Fungsinya ya buat mengetahui directory saat ini itu lagi di mana, coy. Contoh, sekarang nih aku ngetik pwd, outputnya home terminal kan. Nah kalau aku coba masuk ke cd musik, terus ketik pwd lagi, nah sekarang outputnya jadi ada di dalam directory musik gitu. Jadi pwd ini buat mengetahui directory saat ini, mengetahui directory lengkap saat ini. Jadi kalau di sini kan emang kelihatan kan ya, loh di sini kan kelihatan Mas udah masuk ke musik, sedangkan sebelumnya ya nggak ada apa-apa, cuma caching doang lah. Kalau pwd ini lengkap cuy, dari awal banget, dari slash home, slash terminal. Terminal ini nama usernya Linuxnya dia gitu. Terus untuk cd ini tuh cd buat berpindah directory kayak yang tadi tak contohin di sini. Jadi awalnya tuh aku kan lagi ada di directory awal kan ya, directory caching ini. Kalau aku cd spasi musik berarti aku bakal masuk atau pindah directory ke directory musik. Nah setelah aku ngerjain cd musik ini, di sini ada apa ya, udah pindah ke directory musik. Kita juga bisa buktiin kalau kita ngetik pwd outputnya sudah ada di dalam directory musik gitu. Terus nah cd ini bisa buat kembali cuy atau mundur. Jadi kalau di sini nih, anggap aku ada di directory note 1, aku mau mundur nih ya. Kalau di ini kan bisa back aja kan kalau di GUI. Nah kalau di Linux gini itu backnya itu bisa pakai cd spasi titik. Nah dia bakal mundur nih, yang awalnya di musik sekarang balik lagi ke directory caching, directory terminal saja gitu. Nah lanjut, buat bikin directory kita bisa pakai perintah mkdir. Mkdir ini kepanjangannya itu make directory. Cara makainya itu mkdir spasi nama directory-nya yang mau kita bikin. Oke, ini aku coba balik lagi ke sini. Kalau aku coba ls dulu, di sini kan ada 5 directory ya. Atau yang p ini aku hapus dulu deh. Oke, biarin aja. Aku ls lagi. Di sini tuh ada beberapa directory. Selanjutnya aku bakal bikin directory mkdir fatur, make directory dengan nama fatur. Kalau aku ls sekarang, fatur ini sudah ada directory yang bernama fatur. Nah mkdir ini bisa kita pakai langsung buat bikin banyak directory sekaligus. Contohnya ya kayak mkdir fatur 1, benar-benar jangan, mkdir kucing, kelinci, anjing gini. Jadi mkdir spasi folder 1, folder 2, folder 3 dan seterusnya. Kalau aku enter terus ls lagi, nah si kucing, kelinci, anjing ini bakal jadi directory yang terpisah, jadi nggak nyambung gitu. Loh, kelincinya mana anjir? Hah, harusnya bisa cuy. Sumpah, ini aku coba contohin di Proxmox ya, kamu liatin aja. Sumpah. Mkdir kucing, anjing, kelinci. Nah kalau di Linux sesungguhnya tuh, jadi ini tuh nggak tahu ya dia Linux beneran atau enggak. Mungkin dia beneran Linux beneran, tapi di yang ini tuh dikasih beberapa limitasi buat keamanannya dia. Karena kan ini yang akses publik kan ya, jadi semua orang bisa ngakses lah. Karena dia mikirnya ya yang pakai Linux ini cuma buat belajar basic doang. Jadi beberapa komen tuh ada yang dibatasi. Contohnya kayak gini,
mkdir kucing kelinci anjing, harusnya itu kelinci anjing ini jadi directory, tapi pas aku coba ngerjain itu hanya jadi kucingnya saja, kelinci anjingnya nggak kebikin. Nah kalau di Linux yang beneran itu buset. Oh bentar, aku tahu di sini kayaknya bisa tahu coy, mkdir belajar Linux, mkdir kucing kelinci anjing ls. Nah di sini kucing kelinci anjingnya itu tiga-tiganya jadi directory gitu. Paham ya, ada gambaran ya teman-teman. Terus lanjut, mkdir ini kita bisa bikin directory di dalam directory juga cuy. Jadi contohnya tuh aku mau bikin directory fatur di dalam directory kucing, berarti ya mkdir kucing slash jangan slash apa ya, kucing lucu. Nah kalau aku coba ls lagi, di sini directory lucu ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ya bentar, karena directory lucu ini ada di dalam directory kucing. Jadi kalau kita mau lihatnya ya berarti kita harus ls kucing. Nah ketika kita nge-ls kucing, nge-list directory, ngelihat isi dari directory yang ada di dalam directory kucing, muncullah si directory lucu ini gitu. Jadi ls ini selain buat nge-list directory saat ini, kita juga bisa ngelihat isi dari directory yang lain. ls pasti directory yang ingin kita tuju gitu cuy. Nah selanjutnya ada cp dan mv. cp ini buat nge-copy, jadi cp ini buat nge-copy plus paste, mv ini buat nge-cut paste. Jadi kalau di Windows kan biasa kita ngopi kan, ngopi terus baru dipaste kan ya, kalau mau jadi dua gitu kan. Kalau di Linux ini langsung aja cp apa yang mau di copy, lokasi apa ya, apa yang mau di copy, terus juga mau di copy jadi file name-nya apa. Oke contoh, anggaplah si kucing tadi ya, aku mau nge-copy kucing ini, bisa nggak ya? Aku mau nge-copy directory kucing ini, cp kucing. Nah mau dipaste dengan nama apa? Aku kasih nama kucing baru, di min rf, bisa nggak ya? Ya ilah. Oke, dia nggak bisa nge-copy directory. Harusnya bisa, tapi balik lagi karena ini terminal seadanya, jadi kita nggak bisa nge-copy directory. Kita coba bikin file aja, jangan directory. Buat bikin file kosong itu bisa pakai touch command create an empty file, jadi bikin file kosongan. Nah kita bakal bikin touch namaku fatur text gini. Nah kalau aku ls sekarang sudah ada file fatur txt. Tahu filenya itu dari mana mas? Nah kalau di Linux tuh biasanya ada warna-warnanya cuy, antara directory dan antara directory dan antara folder, antara directory dan antara file. Kalau di terminal Ubuntu GUI itu biasanya ada, tapi kalau dari sini ya kita nggak tahu sih mana file mana directory. Ini aku beda ini ya, si file ini ada extensionnya, ada .txt nya gitu. Nah balik lagi ke sini, aku mau ngopi fatur txt ini jadi ananta.txt. Nah kalau aku ls sekarang sudah ada dua file txt, fatur dan ananta gitu cuy. Cara nge-copy file atau directory itu sama kayak gitu juga, tapi dia Linux yang ada di sini tuh nggak bisa. Oke balik lagi ke atas, tadi itu terakhir cp ya. Nah terus juga ada mv cuy, jadi mv ini buat nge-cut atau buat nge-move ya. Jadi contoh, aku mau mindahin directory, aku mau mindahin file
Ananta ini, mv ananta.txt spasi ke direktori tujuannya aku mau masukin ananta.txt ini ke dalam direktori fatur spasi fathur. Nah kalau aku ls sekarang ananta.txt nya ini sudah enggak ada, ananta.txt ini sudah ada di dalam direktori fatur gitu cuy. Amankah atau kecepatan nih? Kecepatan gak ya? Aman ya cuy. Oke, terus juga selanjutnya ada RM ini ya kepanjangannya ya remove ya cuy. Sebenarnya basic command Linux tuh gampang cuy kalau kita bisa bahasa Inggris dasar gitu, kayak move, copy, list, apa sih, remove, move, apalagi ya cuy, itulah RM gitu. Jadi harusnya gampang ya, cuma ya perlu latihan, banyak latihan aja, perlu membiasakan aja. Nah RM ini ya formatnya ya RM spasi file yang mau dihapus spasi direktori yang mau dihapus. Contoh aku mau ngapus file fatur.txt ya, berarti tinggal rm spasi fatur.txt. Kalau aku ls lagi sekarang fatur.txt ini sudah nggak ada, sudah terhapus adanya fatur versi direktori, bukan si fatur.txt gitu. Nah kita juga harusnya tuh bisa ngapus folder juga. Ini aku coba ngapus rm fathur, dia nggak bisa karena dia fathur ini di direktori. Harusnya kalau mau ngapus direktori di Linux itu dikasih sedikit paksaan, kasih min r f r ini rekursif atau min f aja tuh harusnya udah bisa. F ini force jadi dipaksa. Tapi balik lagi karena ini terminal seadanya, jadi argumen min f ini nggak diizinin. Kalau aku coba balik ke terminal yang ada di sini, rm anjing, dia nggak bisa kan. Tapi kalau aku rm anjing min f min force lah, min rf. Oke, ini aku nggak tahu ya. Oh aku tahu, dia ini Linux apa ya, dia Mac ini kan basicnya Linux kan, tapi Linuxnya itu beda kayak yang ada di Proxmox ini cuy. Ini aku lagi nggak ada server anjir. Ada nggak ya? Ada sih tapi kayaknya lamaan deh. Harusnya itu kalau kita nah kalau aku coba rm anjing ini ya kan nggak bisa ya kan. Kalau aku kasih oke lah, anggap aja bisa ya cuy, sumpah aslinya itu bisa cuy, tapi ini aku lagi nggak ada Linux yang waras ya. Oke lanjut. RM ini buat ngehapus. Nah ini ada min r kalau mau hapus kalau mau nge-delete directory itu harus nambahin min r. R ini panjangannya rekursif atau bisa pakai f atau force ya. Tapi harus hati-hati kalau pakai min r ini, karena kalau pakai min r ini ya apa ya, dia tuh bakal ngehapus directory termasuk yang di dalamnya cuy. Jadi contoh kalau aku ngehapus directory ini ya, drive download ini, itu bakal ngapus semua file yang ada di dalamnya ya, kayak ngapus folder pada umumnya lah. Gitu. Terus ada touch, tadi kita udah belajar touch juga, cara bikin direktori file kosong ya bisa pakai touch. Terus juga ada ln ini nggak terlalu dipakai, apa ya, nggak terlalu dasar. Nah ini ada penjelasannya nih. LN ya cocoknya kalau ada rencana kerja jadi Linux administrator. Nah terus juga ada clear ini buat ngebersihin layar terminal, dia bakal ngehapus semua teks dan output yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kayaknya di sini nggak bisa. Nah di sini nggak bisa. Kalau aku coba nyontohin di sini, ini kan ada panjang banget kan ya. Kalau aku clear, nah dia hilang semuanya. Nah emang ada beberapa Linux yang ketika kita ngetik clear itu ada yang benar-benar bersih, tapi ada yang cuma di scrollin ke bawah gitu. Nah
Tapi kalau tak scroll ke atas ya masih ada perintah yang kita kerjain sebelumnya gitu cuy. Sini nggak bisa, tapi nggak apa-apa nih buat pemahaman aja, ini gampang ya, clear. Udah cuma clear doang. Nah ini aku nggak tahu nih kombinasinya ini buat apa nih. Nah ini aku juga nggak tahu nih apakah ketika kita jalanin clear ini di Ubuntu GUI apakah beneran memindahkan kursor ke kiri atas ujung layar kah atau enggak, aku nggak tahu. Nah terus juga ada beberapa perintah lagi, ada cat sama echo. Cut ini buat melihat konten dari suatu file, sedangkan echo ini ya kayak yang dulu kita belajar, echo ini buat ngeprint string, ngeprint teks ke suatu file. Jadi contoh, oh enggak, echo ini buat ngeprint aja sih, contoh echo fatur. Sorry, echo-nya di sini aja bisa nggak? Oke, echo fatur. Nah kalau kayak gini kan muncul nih echo fatur, tapi kalau aku ls lagi, oke, aku coba touch lagi nama aku .txt, touch nama aku .txt, aku tadi bikin file name dengan nama aku .txt. Nama aku .txt ini kan masih file kosongan kan ya. Kita bakal masukin fatur ini ke dalam nama aku .txt. Caranya ya echo fatur lebih dari namaku .txt. Nah dia nggak muncul nih faturnya ini di printnya itu ke dalam nama aku .txt. Nah selanjutnya muncul pertanyaan gimana cara kita melihat isi dari file .txt ini. Kalau pakai Windows kan gampang ya, tinggal diklik 2 kali aja mas, klik nanti bakal muncul notepad. Nah nggak salah, tapi ya gimana kalau di Linux yang nggak ada notepadnya, bisa pakai perintah cat gini cuy. Ini kurang besar ya, cat spasi nama filenya apa, cat namaku .txt, muncullah output si fatur tadi yang udah kita masukin sebelumnya gitu cuy. Terus aman ya, ini katanya mau ada kelas nih jir, jadi agak ngebut nih aku nih. Aku juga ada kelas jir nanti sore semua, males jir kuliah tuh apa ya, nggak ada tanggal merah cuy kuliah. Oke lah besok ada tanggal merah di kalender, tapi dosen-dosen tuh pada mindah jadwal ke tanggal hitam jir, jadi nggak ada istilah libur jir. Aduh enak gitu ya jadi anak SD gitu ya, libur ya libur gitu, libur ya full main jir, nggak ada jadwal pengganti apalah. Oke lanjut. Ada man ini tuh buat melihat manual dari suatu komen, tapi di sini nggak support. Kalau aku coba ketik di terminalnya aku man ls, nah dia bakal muncul manual page. Jadi ibarat kita mau lihat detailsnya atau dokumentasi dari perintahnya itu gimana ya, bisa pakai komen man tadi gitu. Terus apalagi ya, ada uname ini. Oke, uname ini buat mengetahui username saat ini. Gini. Oh, uname ini kalau di Mac ini munculnya kernel name-nya. Kalau uname min bisa enggak? Nah, min a ini min all ya. Jadi dia lebih lengkap. Nah, dia pakai kernel Darwin versinya 23 bla 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 gitu. Kalau uname saja ya dia ngeprint yang di depannya langsung. Nah terus juga ada perintah UMI ini tuh buat mengetahui username saat ini, user saat ini. Ya bener cuy, jadi seandainya aku ngetik UMI, oke dia nggak support lagi ya. Seandainya aku ngetik UMI di sini tuh muncul nih Ananta Fatur. Nah mungkin kamu nanya nih, loh ngapain ada, kenapa komen UMI ini ada mas? Bukannya kalau mau tahu ya tinggal lihat aja nih di kirinya add nih ya. Nah komen UMI ini ada karena tuh ada beberapa shell Linux tuh yang nggak munculin username. Contohnya kayak gini. Nah, karena aku nggak tahu nih directory saat username saat ini, user saat ini. Nah jadi adalah ketika aku ngetik UMI ini munculnya si Ananta Fatur
gitu cuy. Jadi nggak semua Linux tuh kayak gini, ada macam-macam shell. Contohnya ya kayak kemarin kita pas di Sino kan pakainya XSH kan. Terus juga di Mac ini pakainya dia ZSH. Ada juga yang pakainya SH saja, ada juga yang pakainya bash. Jadi terminal itu dia itu apa sih masuknya sih? Shell ya, dia masuknya shell. Ada yang bash, ada yang SH, ZSH, XSH gitu. Jadi beda-beda cuy karakteristiknya. Komennya sih kurang lebih sama, tapi kayak fitur-fiturnya aja. Contoh kayak gini. Lah ini kan nggak ada fitur kayak gininya kan. Dia nggak punya fitur buat selalu ngeprint username-nya. Kalau si ZS ini kan dia ada fitur buat selalu ngeprint username-nya kan. Sedangkan si ibu base yang ada di Mac ini nggak ada, langsung base versionnya gitu cuy. Nah terus juga kita bisa ngetarin atau nge-zip directory atau folder, tapi ya nggak support, balik lagi ini terminal seadanya. Jadi kita bisa, kalau di Linux ya biasanya pakainya tar cuy. Tar ini ya kayak zip atau WinRAR ya, kalau teman-teman paham ya. Ya udah paham sih, karena WinRAR ya ada jadi software sehari-hari ya. Jadi buat ngekompres suatu directory atau file. Nah karena ada kompres berarti ada ekstrak. Ekstraknya juga bisa pakai tar, bedanya itu di bagian argumennya. Kalau kompres ini min C, kalau ekstrak ini min X. Nah untuk buset, bentar jir. Nah untuk F ini aku nggak tahu fungsinya apa, tapi kayaknya itu V ini verbose, jadi dia bakal ngeprint apa aja yang bisa nggak sih aku ngetarin di sini? Oh bisa, bentar. CD anjing. Oke, aku coba ini ya. Astagfirullahaladzim. Aku coba ngekompres si anjing. Loh? Oh, sorry. Pakainya ini tar anjing totar sama spasi direktorinya apa? Anjing ini ya, sorry, anjing totar ini yang pertama ini berarti mau dikasih nama file yang bakal dikompres itu jadi apa. Nah kalau kayak gini, nah di sini muncul nih apa aja nih yang terkompres karena kita pakai perintah verbose. Bahasa Indonesianya itu apa sih? Tele-tele katanya anjir. Ya dia lebih detail ya, menginformasikan lebih detail. Bentar, jangan ditutup nih, ntar lupa presensi. Terus juga buat nge-ekstraknya kita bisa pakai cacar. Bentar, aku tahu. Oh bentar, buat nge-ekstraknya bisa pakai si tar xvf spasi file name-nya anjing.tar. Nah dia udah kayak ekstrak nih. Kalau aku ls sekarang si anjing.tar ini sudah terekstrak jadi directory anjing gitu cuy. Kita juga bisa pakai zip sebenarnya, tapi zip ini biasanya itu kalau di Linux tuh harus nginstal dulu, nggak keinstall secara default, harus nginstal dulu. Tapi ini kebetulan ya di ZSE ini udah keinstall. Caranya sama sih, zip namanya itu mau dijadiin apa, ini contohnya itu sample.zip, terus directory yang mau di zipin gitu. Kalau ngekstraknya bisa pakai command unzip. Command unzip ini itu softwarenya sama dengan si zip ini. Unzip spasi file name.zip-nya apa, berarti kalau kayak gini ya contohnya unzip spasi sample.zip. Terus apalagi ya, ini yang lainnya enggak, ini sih jarang dipakai sih. Terus juga ada apa ya, aku juga mau nyontohin juga susah aja di sini.
unsupported command terus. PS ini buat mengetahui proses saat ini, mungkin teman-teman pernah nyoba ya kalau di Sinu yang kemarin kan ya lah, ya kita bisa pakai command PS ini juga di Ubuntu atau di Linux yang lain, atau buat ngekill juga bisa, kill spasi proses ID. Kalau aku mau ngekill saya ini berarti kill 74276. Nah, dia nggak tahu ya kenapa nggak ke kill ya, mungkin belum pakai sudo. Nah ini aku nggak tahu nih, berarti dia memang menolak untuk di kill. Oke, lanjut. Ini nggak, jarang dipakai. Terus juga ada ifconfig nih. Mungkin teman-teman yang dulu lulusan TKJ ya, atau nggak usah lulusan TKJ, mungkin teman-teman yang cowok yang sering main game kan ya, meskipun data science kan tetap kadang ngotak-ngatik internet ya, ngotak-ngatik router yang ada di kos kan ya, biar mabarnya lancar gitu. Buat mengetahui IP di Linux itu bisa pakai perintah ifconfig. Gini nanti hasil outputnya. Nah ini kan ada panjang banget kan ya, ada panjang banget. Seandainya aku mau langsung ke interface yang tak pakai, itu mana ya cuy? Yang ini nih N0. Nah bisa pakai ya di grep aja, grep N0. Nah dia bakal di grep ini kayak ngefilter baris yang mengandung N0, jadilah munculnya kayak gini doang, nggak selengkap sebelumnya gitu. Kalau di Windows kan bisa pakai ifconfig kan ya cuy, kalau di Linux itu ifconfig gitu. Terus juga ada widget. Widget ini buat download file ke dalam terminal, dari terminal ya. Jadi kalau ada file, bentar, download file apa ya cuy? Oh aku tahu, CSV example file. Nah kalau di browser kan ya kita tinggal klik aja, terus nanti filenya udah ke download ya, tinggal dibuka aja gini. Kalau di Linux kan nggak ada GUI-nya kan ya, berarti kita harus pakai perintah widget yang ini, widget spasi URL-nya. Contoh di sini kayaknya nggak bisa sih, tuh rung kanjir. Widget ya, aku coba clear dulu, widget spasi URL-nya. Oke, enter. Yo ilah, command not found jere. Oke lah, kalau widget ini biasanya tuh di Linux tuh udah keinstall cuy. Udah waras belum ya? Oke, udah waras. Aku coba masuk ke sini. Ini teman-teman jangan ngerjain dulu, jangan ikut-ikutan cuy, ntar down lagi nih. Widget spasi URL-nya. Nah, dia download nih. Username CSV. Kalau aku ls, si username CSV ini udah masuk ke Linuxnya kita. Kalau aku coba cat username CSV, muncullah isi dari si username CSV-nya. Gitu teman-teman. Dari widget ini bisa dipakai buat download file dari internet melalui terminal. Nah terus juga ada, ada kalender masa? Baru tahu aku cuy, keren jir, kalendernya dibentukin kayak gini. Kayak ini harusnya jarang dipakai ya, karena kita pakai Linux kan ya buat mengoperasikan sesuatu ya, bukan buat sehari-hari ya. Kalender mah tinggal klik aja di sini, atau di Windows kan di bawah sini ya. Aku biasanya sih kalau buat mengetahui jam sih, biasanya jam sih pakai perintah date gini. Ngapain ngecek jam di Linux mas, kenapa nggak di jam tangan aja kan, atau nggak di jam Windows aja? Nah Linux ini kan masalahnya gini cuy, kadang ada aplikasi yang nyatet log. Nah ketika dia nyatet log itu, dia biasanya kan menyertakan jam kan. Nah jamnya ini biar enak tak sesuaikan, aku mau mastiin jam Linuxnya aku itu sesuai time zone nya aku di jam Jakarta WIB GMT +7 ya.
Kadang tuh Linux tuh default time zone ya, ada nggak sih? Nah dia tuh defaultnya itu di kayaknya itu di UTC plus 0 gitu. Jadi kan bingung kan seandainya kita ngecek di log kan ya. Anggaplah ada yang ngehapus file anjing ini tapi jamnya itu jam 1 time zone lain lah. Kalau dikonvert ke time zone Jakarta kan ribet kan ya. Jadi biasanya tuh ya aku ngecek tanggal ini ya buat memastikan kalau time zone itu udah sesuai time zone Jakarta. Nah kalau buat cara ngubah time zone ini gimana, aku sampai sekarang nggak pernah apal gitu. Ini kayaknya baru searching kemarin tahu. Baru 27 April ya. Aku sampai sekarang tuh nggak pernah apal cara ngubah time zone di Linux tuh gimana. Biasanya sih ya pakai mana ya? Dia bisa pakai ini sih, time date ctl set time zone spasi time zone nya. Lah kalau outputnya kayak gini kan berarti ya Asia/Jakarta. Berarti nanti dia bakal pakai time zone Jakarta. Gitu cuy, buat nge-setting time zone sesuai time zone yang kita inginkan. Terus juga bisa pakai perintah top ini buat ngecek proses yang proses saat ini, tapi lebih lengkap, lebih real time, lebih komprehensif. Jadi kayak task manager di Windows-nya kita gitu cuy. Nah di sini zoom ini kan CPU-nya makan 55% kan. Terus ada OBS 53%-an gitu, dan lain-lain. Dia juga makan memori segini. Tapi ini ya juga kalau kayak gini kan enggak terlalu user friendly kan ya. Makanya kalau di task manager Windows kan dia bener-bener sederhana kan ya. Persentase CPU, penggunaan RAM satuan MB, jadi ya user lebih nyaman gitu. Oke. Terus juga kita udah sih kayaknya sih. Udah sih cuy, udah selesai sih paling sih materi hari ini. Paling yang di SS itu buat nilai ya gini aja tadi terakhir. Bentar, aku tahu. Gini aja. Tugasnya itu bikin directory. Maksudnya bukan tugas ya. Yang di SS itu apa? Yang di SS itu kita coba bikin directory mkdir, nama lengkapnya kita Anantafatur. Terus kita masuk ke Anantafatur. Di Anantafatur ini kita bikin file sederhana aja, namanya ya touch hewan kesayangan.txt. Nah di sini kan di dalam directory di dalam directory Anantafatur ini kan ada file hewan kesayangan kan, tapi masih kosong, belum ada isinya. Selanjutnya kita coba nge-echo hewan kesayangannya kita masing-masing. Anggaplah aku kucing, ke hewan kesayangan. Nah jadi kalau aku coba cat hewan kesayangan, muncullah si kelinci ini. Tadi aku ngomongnya kucing gak cuy? Otaknya belum sinkron jir. Ya gitu. Terus juga seandainya aku bisa bikin directory, seandainya aku mau bikin directory di dalam directory Anantafatur, tinggal mkdir aja. Anggaplah Anantafatur mkdir mkdir jir, resep lah ya, resep makanan kesukaan. Tapi ini panjangan resep aja lah ya. Nah di dalam resep ini kita bisa masuk lagi nih ke resep. Kita bisa touch resep bakmi.txt, touch resep magelangan.txt gini. Jadi kalau di ls tuh jadi muncul kayak gini. Udah sih paling itu aja sih teman-teman. Ini aja lah di SS lah. Jadi intinya ya kita nggak usah dibuka notepad, nggak apa-apa sih, karena kan ini kita pakai namanya masing-masing.
di SS, dijadiin PDF, langsung di submit, masukinnya itu ke yang ini modul 13 perintah dasar Linux gitu cuy, diupload ke sini gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Wah, ini udah pada jalan kah? Udah pada berangkat ke kampus kah? Oke, minggu depan tuh gimana ya cara ngabisin? Ini kan baru minggu ke-10 ya kalau nggak salah ya cuy. Ini itu baru minggu ke-10, jadi kita ada minggu ke 11 sampai 17, 16-an, berarti masih ada 4-5an pertemuan lagi sebenarnya. Yang ini nih paling tak ganti materi lain, tak ganti materi Docker paling cuy. Paling tak ganti materi Docker. Ini aku nggak tahu nggak tahu bakal dipelajari apa enggak sama kamu di kelas di matkul lain entah semester depan atau kapan, tapi ya aku ya pengen sharing aja lah cuy, minimal aku pernah ngenalin terkait Docker ke kamu ketika semester 4 ya gitu. Soalnya Docker ini ada fungsi, ada manfaatnya sih kalau kita tahu sih. Terus juga perintah Docker yang sederhana kayak gini tuh ya gampang banget, kayak run, stop, rm gitu, pull, push. Jadi manusia friendly lah, sesuai bahasa manusia, bahasa Inggris kayak umumnya. Dan nanti juga bakal bahwa kita bakal bikin simple machine learning application tapi di Dockerizing ya, aplikasinya kita yang umumnya ya ada di komputer langsung kita coba jalanin di dalam Docker. Nanti tak coba bikinin labnya lagi lah. Tapi yang ini kayaknya dilihat-lihat nggak bisa diandelin ya cuy, nggak tahu dah kenapa. Hah? Oh iya, nggak bisa diandelin cuy. Paling materi minggu depan tuh Docker, entah bakal jadi berapa pertemuan, tapi yang jelas gitu sih. Gitu teman-teman, lanjut presensi. Laras dari kelas 02 dulu ya cuy. Laras ada nggak nih? Hadir kak. Tanggal Hadir. Hah? Oh ini. Oke. Laras hadir, Sandra ada, Zahra Hadir kak. Arsita, Hadir kak. Rizal, Vito, Fania, Hadir kak. Anataya, Hadir kak. Mikel, Hadir kak. Noval, Hadir. Wisnu, Rati, Hadir kak. Habibah, Rania, Hadir kak. Gabriela, Hadir kak. Bara, Aska, Hadir kak. Hafsoh, Lika, Hadir kak. Seti, Hadir kak. Yoka, Egi, Fahmi, Afan, Hadir kak. Kak Wisnu masih di kamar mandi. wait. Oh ini. Oke.
Iya, tadi kak. Iya kak, hadir kak. Bentar, tak kelarin dulu cuy. Dwi, Irena, Hadir kak. Agung. Oke, coba tak ulang lagi ya. Vito tadi ada ngomong Habibah, Bara, Yoka, Yoka hadir kak. Dwi, Agung Malik. Hadir. Oke, lanjut ke oh, aku tahu cuy. Bentar. Aku forward. Mana sih gelasnya? Oke. Lanjut ke kelas 051 modul 1023. Hah? Lah? Tanggalnya gimana cuy? Oke. Rasik, Hadir. Ika, Hadir. Raisa, Hadir. Marcelo, Hadir. Abdul. Oh ini Alfa ya cuy. Natasha, Hadir. Olivia, Hadir. Alin, Hadir. Ersa, Hadir. Afrilia, Hadir. Jul, Hadir kak. Ahmad, Iqbal, Hadir bang. Dona, Hadir. Hadir bang. Randy, Hadir bang. Celsius Dio, Hadir bang. Arif, Destina, Hadir kak. Ananda, Hadir kak. Aurel, Hadir. Fauzan, Hadir. Anggun, Rifka, Hadir. Naufal, Hadir. Egi, Afifah, Hadir. Yasmin. Yang mana ini Jir? Dia, Hadir kak. Intan. Oh, Yasmin ada nggak nih? Dil, Yasmin hadir kak. Hadir kak. Aska, Safa. Kak Anggun hadir. Kakak hadir kak. Chaos nih Jir. Udah kecampur sama kelas 05 nih. Artelia, Hadir kak. Brian, Imam, Leonardus, Hadir kak. Ferdinand, Hadir kak. Egi, Arif, Ahmad. Nah, aku coba cek partisipan ya. Ahmad nggak ada. Destina, Bekti, Arif Jir, Arif Mulia, Afifah, Eki, siapa? Sini aja ke Senyang Seni. Bara Aulia Atar, Dwi. Hadir kak. Oke, gitu teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas Randy. Randy kelas mana anjir? Hadir. Mas Adrian hadir mas. Udah. Adrian atas bawah namanya. Hadir mas. Mama Haris hadir mas. Gua hadir bang.
05 belum. Belum ada. Oh alah. Bentar. Tak stop record dulu. 05.